Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dia Widianti. Saya berasal dari Pariwisata Budaya Hindu 1B. Di sini saya akan menjelaskan tradisi budaya yang berada di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Banyuwangi. Pada kali ini saya akan memilih tradisi budaya kebo-keboan. Di Desa Lasmalang, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ada sebuah upacara tradisi khusus untuk menghalau wabah penyakit. Tradisi itu sudah berlangsung sejak lama dan masih terus diselenggarakan sampai hari ini. Nama tradisi ini seperti yang saya katakan awal tadi, namanya adalah kebo-keboan atau dalam bahasa Indonesia itu artinya kerbau jadi-jadian. Dalam pelaksanaan upacara tradisi ini tidak ada unsur hewan kerbau yang dilibatkan. Kebo-keboan adalah orang-orang yang berdandan menyerupai kerbau. Mengenai hal ini ada cerita tutur sejak masa leluhur yang tetap dipegang teguh oleh generasi masa kini di Desa Alas Malang. Di Banyuwangi sendiri ada dua upacara tradisi sejenis, yaitu selain di Desa Alas Malang ada juga tradisi keboan di Desa Alian, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun mirip, upacara tradisi ini tidak memiliki sejumlah perbedaan, yaitu dikutip dari berbagai sumber, tradisi kebo-keboan diyakini bermula dari mewabahnya penyakit pada manusia dan tanaman di Desa Alas Malang. Belum diketahui pasti apa penyakit yang menyerang warga desa tersebut, karena penyakit ini sangatlah misterius membuat sejumlah warga mengalami kelaparan bahkan meninggal dunia. Seorang sesepuh desa bernama Mbah Kanti pergi ke bukit untuk melakukan semedi, memohon petunjuk dan kesembuhan terkait dengan permasalahan yang menimpa warga di desanya. Dari aktivitas semedi itulah Mbah Kanti mendapatkan wangsit supaya warga desa Alas Malang melakukan ritual adat selamatan desa. Wangsit itu lebih spesifik mengarahkan ke supaya selamatan desa digelar dengan ritual kebo-keboan dan mengagungkan Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran dan keselamatan. Wangsit yang diperoleh Mbah Kanti itu kemudian dilaksanakan oleh seluruh warga desa. Ajaibnya, setelah penyelenggaraan ritual adat itu, penyakit yang sempat menyerang warga tiba-tiba menghilang. Begitu juga dengan hama yang menyerang tanaman warga di sawah. Di sini saya akan menjelaskan persiapan dari acara kebo-keboan ini. Upacara tradisi kebo-keboan terdiri dari serangkaian acara. 1 pekan sebelum penyelenggaraan upacara, masyarakat Dusun Kerajaan Desa Alas Malang kompak melakukan kegiatan membersihkan lingkungan dusun dan rumah masing-masing. Setelah itu, sehari sebelum pelaksanaan, giliran ibu-ibu yang berkumpul untuk menyiapkan sejumlah sesaji mulai dari tumpeng, pinang ayu, air kendi, ingkung ayam, aneka jenang, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga mempersiapkan perlengkapan upacara seperti pacul, pitung tawar, beras, pisang, kelapa, bibit tanaman padi, singkal, pera, dan sejenisnya. Selain digunakan untuk keperluan selamatan, saji yang sudah disiapkan juga akan ditempatkan di setiap sudut perempatan jalan di dusun kerajaan. Malam hari menjelang selain itu, para pemuda di dusun juga harus menyiapkan bendungan. Bendungan ini berfungsi untuk mengairi tanaman yang baru ditanam. Selanjutnya, pelaksanaan kebo-keboan. Upacara kebo-keboan ini dilaksanakan setiap tahun sekali, tepatnya di hari Minggu antara tanggal 1 sampai 10 Sura. Hari Minggu dipilih karena pada hari ini seluruh masyarakat tidak sedang bekerja atau beraktivitas. Sementara pemilihan bulan Sura dikarenakan masyarakat Jawa percaya bulan ini merupakan bulan yang keramat. Upacara tradisi ini dimulai pada pukul 8 pagi, yang dimulai dengan doa dan makan tumpeng bersama. Jumlah tumpeng yang disediakan dalam acara makan bersama ada 12 buah. Jumlah itu melambangkan perputaran kehidupan manusia, 12 jam sehari dan 12 jam malam. Setelah seremonial itu, sampailah kepada acara puncak disebut Ider Bumi. Kebo-keboan dan para peserta upacara berarak-arakan mengelilingi dusun kerajaan. Dalam barisan peserta upacara ini ada sesepuh desa, tokoh masyarakat, perangkat dusun, pemain hadrah, pemain barong, dan juga warga dusun. Sementara itu, di barisan paling depan, selain ada kebo-keboan atau orang-orang yang berdandan seperti kerbau, ada sesosok perempuan yang melambangkan Dewi Sri. Dewi Sri ini membawa benih padi.
Sebelum ke sawah, warga peserta upacara tradisi ini akan menuju bendungan terlebih dahulu. Mereka akan menyaksikan bagaimana petugas penjara pintu air membuka bendungan dan air mengalir mengairi tanaman yang sudah ditanam warga di sepanjang jalan dusun. Saya di sini akan menjelaskan mengapa kebo-keboan disebut juga mirip dengan kerbau. Karena kerbau jadi-jadian di dusun kerajaan ini setiap tahunnya dipilih oleh pemuka adat setempat. Jumlah orang yang dipilih untuk menjadi kerbau jadi-jadian selalu sama setiap tahunnya. Ini salah satu hal yang membedakan tradisi kebo-keboan di dusun kerajaan desa Alas Malang dengan tradisi keboan di desa Alian. Kerbau jadi-jadian di dusun kerajaan mengenakan tanduk dan melumuri sekujur tubuhnya dengan cairan hitam yang terbuat dari campuran oli dan juga arang. Ketika sampai di area persawahan, tingkah laku kerbau jadi-jadian ini mirip dengan hewan kerbau. Mereka akan membajak sawah atau berkubang di lumpurnya. Sementara Dewi Sri menabur benih padi di area persawahan. Benih inilah yang kemudian diperebutkan oleh para peserta tradisi adat kebo-keboan. Selain sebagai penolak bala atau bencana, benih ini dipercaya akan mendatangkan keberuntungan dan juga berkah. Di area persawahan ini tidak jarang kebo-keboan berkulat dengan warga yang berebut benih padi. Kendati pun demikian, perilaku kebo-keboan ini tidak sampai melukai warga. Segala tingkah laku kebo-keboan berada dalam pengawasan seorang pawang. Pawang ini jugalah yang nantinya akan berperan menyadarkan kerbau jadi-jadian dari peristiwa kesurupan yang biasanya terjadi dalam upacara tradisi ini. Terakhir di sini saya akan menjelaskan posisi 7 unsur kebudayaan universal dalam aktivitas budaya tersebut. Yang pertama, sebagai unsur kesenian, di dalam aktivitas budaya ini terdapat gamelan dan beberapa tarian khas desa tersebut untuk pembuka acara. Yang kedua, unsur teknologi pada aktivitas ini yaitu seperti pembuatan sesaji, banten, pembuatan konsumsi, pengeras suara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, posisi bahasa pada aktivitas ini yaitu pada saat berlangsungnya upacara tersebut menggunakan bahasa warga setempat, yaitu perpaduan bahasa Using dan juga bahasa Jawa asli. Yang keempat, posisi ekonomi pada aktivitas ini masalah pendanaan upacara yang bersumber dari dana punya dan iuran wajib warga desa setempat. Yang kelima, posisi pengetahuan pada tradisi ini bahwa masyarakat wajib memperingati dan melaksanakan tradisi ini, baik yang muda ataupun yang tua, untuk terhindar dari wabah penyakit. Yang keenam, posisi sistem sosialnya. Penyelenggaraan pada aktivitas tradisi ini sangat diminati oleh semua orang di desa tersebut. Dan yang terakhir, yaitu posisi ritualnya pada saat upacara berlangsung sangat damai dan juga religius. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.